الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم آمين وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب. Ini gak ada jam di sini ya? Oh, jam 7:30 lewat 10. Berarti selesai jam 8 kurang 10. Tiba ya? Gak usah lama-lama ya. Lagi amplopnya udah tahu. Malam hari ini kita berada di malam yang ke-17. Ada yang udah ke-18 ya. Bahwa makin kesana Ramadan itu pahalanya makin besar makin kecil. Makin besar makin kecil. Makin besar. Tapi orangnya makin banyak makin dikit. Oh, tapi alhamdulillah Baitulsalam masih sampai luar-luar. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fase kedua dari Ramadan itu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ampunan ini susah diraih. Karena setiap kita mau minta ampun ada aja halangannya. Tapi bulan Ramadan Gulliqat abwabu jahannam wasulsilati syaitan. Tapi bulan Ramadan itu pintu neraka itu ditutup, ibu-ibu bapak-bapak. Setan dibelenggu. Yang biasa godain kita buat berbuat dosa itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung orang yang, maka kalau orang masuk bulan suci Ramadan gak dapat apa-apa kata Nabi. Ketika Nabi mau naik mimbar tuh Nabi sampai ngucap amin, amin, amin. Ini bukan kampanye nih. Iya, bukan kampanye, udah habis dah. Ya udah habis, udah tahu ada yang menang. Ya. Maka ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kila sa'idtal mimbar amin amin amin. Kenapa ketika naik mimbar tadi kamu baca amin sampai 3 kali? Kata Nabi, man adraka syahr ramadana falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa ab'adahu Allah ya Muhammad kul amin fakultu amin. Kalau ada orang masuk Ramadan, tiap tahun dia dapat Ramadan, tiap tahun dia ketemu Ramadan, bahkan sampai hari ini masih diberikan waktu oleh Allah sampai malam ke-17. Tapi falam yughfar lahu, dia belum dapat ampunan dari Allah. Famata fadakhalan nar, maka kesian ini ya Muhammad, kata Jibril, ini orang matinya masuk neraka. Fa'ab'adahu Allah, semoga Allah jauhi dari umatmu yang model ini ya Muhammad. Qul amin faqultu amin. Nabi bilang amin. Makanya Masya Allah, ini luar biasa. Di Baitulsalam masih banyak. Tidak lain tidak bukan kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya Bu, ini godaan setan nih. Emang setan ya? Emang setan. Itu setan itu nggak bakal pernah berhenti godain kita. Yang hebatnya, setan itu bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat bang setan. Bang setan begitu tuh, ya. Kita nggak bisa ngelihat dia, dia bisa ngelihat kita. Maka setan yang dimaksud ini adalah bukan setan yang berbentuk jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, bukan bentuk jin, bukan. Nah, setan di kita banyak banget. Di Depok aja udah gak kehitung setan, ya kan? Ada genderuwo, ada kuntilanak. Kuntilanak ada 2, ada kuntilanak merah, ada kuntilanak putih, ya kan? Ya banyak lah tuh setan di kita. Belum lagi apa namanya pocong, sundel bolong, ya kan? Bukan setan model begitu. Yang bahaya itu, maka dalam Quran Allah suruh perintahkan kita, nazgun fasta'id billahi
minasyaitonir rajim. Wa ma yanzighannaka minasyaiton. Kalau kamu diganggu setan, kata Nabi, kata Allah, fasta'id billah. Minta perlindungan kepada Allah. Makanya tadi kita mau sholat tuh mulai a'udzu billahi minasyaitonir. Minta perlindungan. Kenapa begitu? Karena ibarat puasa nih, kita lagi punya benteng. Ibarat puasa, kita lagi latihan perang. Karena setannya lagi gak ada. Besok habis puasa, setan ditebar lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita sering latihan tapi kalah mulu. Latihan tuh sering tapi kalah mulu. Ya, main bola sering latihan tapi kalah mulu. Ya. Nih sama Ramadan kita latihan terus supaya gak diganggu setan. Maka setan itu sudah pernah berikrar di hadapan Allah. Hebatnya, setan itu udah pernah berjanji di hadapan Allah. Dia minta kepada Allah, inna syaitan ya Rabbi wa izzatika wa jalalika. Ini kata setan, ya Allah, atas kemuliaan dan keagunganmu, aku minta uhwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Saya minta kepadamu, pengen ngegoda manusia sampai rohnya keluar dari jasad. Tuh, lihat musuh bebuyutan kita. Kita punya musuh bebuyutan kayak begitu. Kira-kira punya musuh enak apa enggak, Bu? Bu, punya musuh enak apa enggak? Enggak. Jangankan musuhin kita tiap hari. Di mana-mana punya musuh gak enak. Di rumah lagi musuhan sama suami enak apa enggak? Enggak. Pak, kalau lagi musuhan sama bini enak apa enggak, Pak? Enggak. Serba salah. Iya kan? Keluar mulu diomelin, ya kan? Keluar mulu lu, ya kan? Di dalam mulu, di rumah mulu, nggak pernah keluar ke orang-orang, bener enggak? Iya, pokoknya serba salah. Gak enak kok, punya musuh tuh gak enak. Ya. Di kantor punya musuh gak enak, di lingkungan punya musuh gak enak. Ini kalau lagi begini aja nih, lagi kumpul sebelah kita sembahyang musuh kita, enak apa enggak kira-kira? Kita nengok, assalamualaikum, ya iya lagi. Kira-kira habis sembahyang salaman ya tuh kalau di samping ke musuh kita? Salaman gak? Salaman dong, kan di bait salam lagi sholat, salaman. Cuman habis salaman, ih najis gua. Oh gitu. Ya, karena samping aja ke Kongo. Kalau kagak mau gue najis, gue salaman sama dia. Iya gak? Itu di dunia kita punya musuh begitu empat banget. Bagaimana musuh kita itu sudah berikrar di hadapan Allah, ya Rabbi la abrahu ughwi ibadaka madamat arwahum fi ajsadihim. Saya gak bakal pernah berhenti godain manusia. Buat apa dia godain kita? Apa bumbunya dia godain kita? Ini yang bahaya. Dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Ibu kalau ngomongin orang dosa kecil, dosa gede? Oh, jujur nih, ngomongin orang dosa kecil, dosa gede? Kalau puasa ngomongin orang dosa apa enggak? Ayo bener. Nih hebatnya setan nih. Setan itu kalau kita lagi bikin dosa, dibuatnya kita gak berasa bikin dosa. Bener apa enggak? Benar. Maka kata Nabi, iyyakum muhaqqarati bisunub. Jauhilah olehmu dosa-dosa kecil. Kenapa demikian? Mata yukhadu sahibuha tuhlikuhu. Karena dosa kecil itu ditumpuk bisa membahayakanmu. Ini kita nggak terasa kadang-kadang bikin dosa, nggak terasa. Biarin, dosa kecil ini. Ya, ngomongin orang kita asik aja, bener gak? Ibu-ibu kalau udah ngomongin orang, Pak, tapi ibu-ibu di sini alhamdulillah nggak suka ngomongin orang, nggak suka ya, ya Bu ya, nggak suka kan ngomongin orang? Enggak, hobi. Hobi. Kadang-kadang, maka kata Nabi, iyyakum muhaqqarati bisunub. Hati-hati dengan dosa kecil, karena setan lagi niupin kita tuh supaya dosa kecil itu kita anggap gak dosa. Ngomongin orang kan kagak berasa, Bu. Kita ngomongin orang dari Johor, tahu-tahu anak kita
manggil, mama pulang mau udah mau maghrib, begitu coba. Nah, ngomongin orang dari Johor sampai maghrib nggak berasa. Lah iya. Jadi perbuatan dosa kecil itu setan lagi bisikin kita, lagi dibumbuin kita supaya kita nggak berasa bikin dosa. Ya, makanya kata Roma Irama tuh, ya di musola sih saya nggak bisa nyanyi jadinya. Ya, mengapa minuman itu haram? Mengapa berjudi itu haram? Biasanya kalau setan itu ganggu manusia, dia dibumbuin tuh semuanya terasa bagus, semuanya terasa enak, semuanya terasa nikmat. Tapi giliran ibadah kita dibumbuin juga sama dia. Coba kita nonton bioskop 2 jam. Nonton bioskop 2 jam, mainnya setengah 12. Kira-kira setengah 12 sudah sholat Johor belum? Belum. Atau mainnya jam 12. Sekarang Johor belum jam 12. Jam 12 sudah Johor apa belum? Belum. Keluar nonton jam 2. Itu kita udah geser waktu sholat tuh. Cuman kata setan, ntar aja sholat mah gampang, kelar nonton. Kita kelar nonton jam 2. Jam 12 siang sampai jam 2. Terasa sebentar apa terasa lama? Sebentar. Ibu kalau ke mall nih, dia udah pernah ke mall belum? Kesian amat. Belum pernah beli baju baru ya? Ya. Ini kalau ke mall, kita ke mall itu sejam itu terasa lama, terasa sebentar. Sebentar. Coba Bapak tes Pak, besok hari Sabtu ajak bini kita ke mall. Ajak dia ke mall. Masuk ke mall jam 4, keluar lagi jam 5. Protes ke dia? Masih protes. Dia bilang sebentar banget Pak ke mall. Coba deh ngaji. Ini dengerin kultum nih, nikmat Bu, enak. Ibu kan cuma cengar-cengir doang, ya kan? Nyender, cengar-cengir, ya kan? Iya. Yang capek Pak yang di sini. Iya. Kaki berdiri, ya kan? Biar kata 10 menit juga capek. Ya kan? 10 menit juga capek tuh, udah jam 8 kurang 10. Tapi 10 menit berasa lama apa berasa sebentar? Lama. Coba dah kita main gaple dah. Main gaple. Ya, main gaple 2 jam, lama apa sebentar? Sebentar Pak. Coba ngaji tarawih sejam, tarawih setengah 8, selesai jam setengah 9. Kita bilang, gila imamnya lama banget. Padahal isanya aja udah malam. Cuma kata setan kita lagi ditiupin tuh. Lama. Emang lama dia mah kalau ceramah. Emang lama dia mah kalau jadi imam. Bener apa enggak? Iya. Tuh. Makanya ibadah itu terasa nikmat buat orang-orang yang menganggap dan bisa memerangi setan. Makanya nikmat tuh bapak-bapak kan ada yang gak pulang habis ini tadarusan sampai malam jam 10. Dia terasa nikmat tuh. Dia bisa perangin setan. Apalagi habis subuh tadarusan. Tuh berat tuh Bu. Ngaji habis subuh tuh berat tuh. Karena hawa nafsu kita, setan bisikin tuh kalau habis subuh. Enakan tidur apa ngaji? Tidur. Ini cocok. Jawabannya sepakat. Bener gak? Enakan tidur apa ngaji? Ini juga kita kalau nurutin setan, enakan tidur apa terawih? Iya. Padahal di TV lagi rame-ramenya sinetron Cinta Tanpa Karena. Iya itu kan SD yang baru apa tuh? Keren juga tuh cerita itu, bagus. Kayak sama cerita jalan hidupnya sama tuh begitu. Ya. Itu lagi rame-ramenya, lagi resep-resepnya. Ya pasti di belakang ada yang ngomong. Katanya 10 menit, jam 8 kurang 10 selesai, ini belum kelar-kelar. Lama banget sinetron udah mau habis nih. Maka kata setan begitu Bu, saya gak bakal berhenti tuh goda umatnya Muhammad. Dia musuhan sama satu orang Adam, tapi dia musuh bebuyutannya sama anak turunan Adam. Maka kalau ada orang yang musuhan sama bapaknya, ke anak-anaknya ikut musuhan, itu sifat setan udah nempel sama dirinya. Maka kata Allah, ya setan,
kalau kau gelincirkan manusia dengan dosa-dosa, kalau kau melupakan manusia dengan kesenangan dunia, kata Allah, la azalu aghfiru ma astaghfiru lahum. Saya tidak akan pernah berhenti mengampuni mereka kalau mereka mau datang kepadaku, kata Allah. Belum ada kata terlambat. Di bulan Ramadan nih, maka orang-orang yang sukses Ramadannya 10 pertama dia dapat, 10 kedua dia dapat, 10 ketiga dia dapat, maka besok dia di hari takbiran, kata Nabi, kharaja min dzunubi ka yauma waladatu ummuh. Dosanya tuh udah hilang kayak bayi baru dilahirin. Bayi kan nangis tuh baru dilahirin. Nangis Bu. Makanya wajar orang yang lebaran tuh nangis. Dia sek-sekan. Ya, ngapa nangis? Dosa saya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia salaman sama saudaranya nangis. Dia salaman sama tetangganya nangis. Dia salaman sama orang tuanya nangis. Dia salaman sama anaknya nangis. Kenapa? Karena dosanya, kata Allah, la azalu aghfiru lahum ma astaghfiruni. Kalau dia mau datang kepadaku, maka dosanya pasti akan aku ampuni. Orang yang baik, kata Nabi, bukan orang yang gak punya dosa. Kita dosanya banyak Bu, banyak. Kita kalau ditimbang banyakkan dosa apa pahala? Dosa. Dosa kita banyak banget. Makanya wajar kita istighfar, habis sholat istighfar. Kata Allah, ma astaghfiruni. Kalau dia mau datang kepadaku, aku ampuni dia. Wajar kita ibadah, mah wajar. Kenapa? Biar dosa kita diampuni. Kadang makanya kata Sa'ad bin Hilal, anak Adam itu orang buat dosa, kata Allah masih dikasih 4 tuh. Yang pertama yang dikasih adalah wala yahjubu anhu siha. Dia nggak dihalangin buat sehat. Orang bikin dosa nggak dihalangin buat sehat. Kadang ada orang yang dosanya banyak tapi seger, bener gak? Sakit jarang, bener. Yang rajin ibadah sakit mulu. Bentar-bentar batuk, bentar-bentar pilek, bentar-bentar masuk rumah sakit, bentar-bentar kontrol. Kenapa itu? Karena dosanya lagi diampuni oleh Allah. Walaupun dia berbuat dosa, kata Sa'ad bin Hilal, la yahjubu anhu sehat. Enggak dihalangin tuh dia buat sehat. Yang kedua, wala yahjubu anhu rizqa. Enggak dihalangin buat dapat rezeki. Bahkan orang sembahyang kagak, ngaji kagak, duitnya banyak, bener gak? Kita bilang, besok kayak dia aja, gua kagak sembahyang kagak ngaji. Emang apa? Itu dia kagak sembahyang kagak ngaji aja duitnya banyak. Lah gua sembahyang 2 tiap hari 100 buat rezeki, bener. Iya. Maka kalau orang yang berbuat dosa, kata Nabi, la yajubu anhu rizqa, enggak dihalangin tuh buat dapat rezeki. Yang ketiga, wala yudhiru alaihi zambun, enggak ditampakin dosanya, enggak kelihatan. Dosa kita kelihatan enggak Bu? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Kalau ditampakin dosa kita banyak. Yang keempat, kata Sa'ad bin Hilal, wala yu'aqibahu ajilan. Tidak ada dosa itu yang langsung dibayar kontan di dunia kecuali durhaka dan dosa zina. Kita nggak sholat kayak umatnya Nabi Musa. Kata Allah, akan aku jadikan mereka monyet-monyet yang hina, qiradatan khasiin, pulang jadi monyet. Coba kita kagak sholat isya, kita kagak sholat maghrib, nggak sholat subuh, bangun tidur jadi monyet apa kagak? Kagak. Ibu punya suami nggak pernah sembahyang, tiba-tiba di kamar, masuk kamar jadi monyet apa enggak? Enaknya tuh jadi umatnya Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa itu diubah oleh Allah jadi monyet karena melanggar tatanan ibadah. Enak. Lihat Nabi Adam punya dosa, dipisahin sama bininya. Kita punya dosa nggak dipisahin sama Allah. Bini kita tetap di rumah, suami kita tetap di rumah. Oh hebatnya tuh. Makanya bersyukur kita kepada Allah. Makanya kalau bisa nih Allah kasih sehat kita bisa sampai akhir mengerjakan sholat taraweh. Kita bisa sampai pol, kita puasa Ramadan. Amin ya Rabbal. Anda udah banyak yang jempol Bu.
Banyak yang nggak kuat dengan alasan beli baju lebaran, benar apa enggak? Banyak banget Pak, tadi saya ke Bogor tuh, banyak banget perempuan yang pada makan di jalan Pak. Bebas. Kalau kita tanya kan, kenapa makan di jalan? Dia bilang kan gampang, gue lagi dapat begitu. Ya kan nggak mungkin diperiksain kan atu-atu. Iya, dia bilang pasti bilang lagi dapat tuh. Oh hati-hati, orang yang puasa Ramadan, maka Allah akan bilang kepada dia, wahai orang yang puasa, kulu washrobu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nanti di hadapan Allah kita suruh makan, suruh minum bebas yang kenyang. Noh, lihat orang yang tidak puasa, sekarang dia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita. Allah berikan kekuatan kita untuk melawan musuh besar kita setan laknatullah alaih. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan kita bersih dari segala dosa-dosa kita, dosa kepada sesama manusia ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena malam 17 nuzul Quran kita ramaikan dengan khatmul Quran. Ya, enggak perlu ceramah banyak-banyak. Ya, kalau mau dengar ceramah nuzul Quran besok di Al-Mabrur. Ya, nuzulul Quran ceramah habis tarawih. Saya ceramah panjang deh tuh, kira-kira 2,5 jam udah dikontrak ya. Ya, duit udah ditransfer duluan, nggak datang juga ngapa-ngapa. Ya, ya, besok di Al-Mabrur ya. Di Al-Mabrur insyaallah habis tarawih kita nuzulul Quran. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat, kita bisa mendatangi peringatan-peringatan yang ada di tempat-tempat atau di kampung kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.